Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Oke, setelah lama aku tidak mengupload video karena lain dan banyak hal. Di video kali ini aku upload video itu tentang hacker-hacker yang ada di Indonesia. You know hacker? Jadi hacker itu adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta ia tuh menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk kepentingan pribadi atau ia termotivasi oleh tantangan. Pada awalnya hacker ini muncul dengan arti positif, yaitu kayak dia tuh mampu untuk membikin jaringan gitu dan membuat program-program komputer untuk lebih baik lagi. Namun seiring berjalannya waktu, hacker ini menjadi negatif karena banyak orang yang merugikan pihak lain gitu. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta hacker Indonesia yang ditakuti dunia. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku harap kalian udah subscribe channel ini, hidupin tombol notification-nya, dan jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan informasi. Oke guys, jadi di mata dunia itu Indonesia merupakan salah satu negara yang ditakuti oleh dunia karena memiliki jumlah hacker terbanyak di dunia. Dan hacker di Indonesia ini dikenal berbahaya karena dia tidak segan-segan melakukan tindakan cybercrime untuk membobol sistem atau mencuri data-data. Dan sesuai yang udah aku sebutin tadi, Indonesia itu menempati posisi pertama dengan jumlah hacker terbanyak di dunia. Fakta mengejutkan ini diungkap oleh Rudy Lumanto selaku Ketua Security Indonesia Incident Response Team on Internet Infrastructure atau biasa disingkat dengan IDSIRTII. Ia mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah hacker 38%, disusul negara Tiongkok, Amerika Serikat, Taiwan, Turki, India, dan Rusia. Banyaknya jumlah hacker di Indonesia ini diduga karena banyaknya media untuk mempelajari tentang ilmu hacking ini. Jadi banyak platform gitu kayak di YouTube tentang mempelajari bagaimana cara menghacker situs-situs tersebut, dan tutorialnya itu kayak detail gitu, jadi banyak yang mencoba dan berhasil membobol. Dan fakta kedua yaitu orang Indonesia ahli membobol situs dan website dari berbagai negara. Bukan sekali dua kali warga Indonesia berhasil membobol situs atau website negara lain, dan yang paling heboh itu adalah ketika aksi bobol situs Malaysia oleh hacker Indonesia akibat terjadinya insiden kesalahan teknis, yaitu pada saat ajang SEA Games Kuala Lumpur 2017, yaitu insiden bendera terbalik. Dan akhirnya karena warga Indonesia tuh kesel kenapa benderanya bisa kebalik. Secara ini tuh acara gede gitu, SEA Games. Jadi orang itu mencoba untuk menghacker situs-situs dari Malaysia itu. Dan akhirnya mereka pun gerak cepat untuk membobol situs-situs atau website resmi di Malaysia. Puluhan situs atau website resmi di Malaysia berhasil dibobol oleh warga Indonesia atau oleh hacker Indonesia. Bahkan salah satu situs atau website resmi Malaysia itu sama orang Indonesia, fotonya tuh diganti jadi bendera mereka juga terbalik gitu. Hacker ini kayak merasa balas dendam karena kenapa bisa bendera kami itu terbalik gitu loh. Jadi mereka balas dendam dan ya mereka lakuin itu. Next, fakta ketiga yaitu hacker Indonesia jago perang hacker. Jadi kehebatan hacker Indonesia itu sudah tidak dapat diragukan lagi, guys. Siapapun yang mencoba mengusik hacker Indonesia harus bersiap menghadapi perang yang berujung pada kekalahan. Pada tahun 2013 silam terjadi perang hacker antara hacker Indonesia dengan hacker Australia. Perang ini bermula pada saat hacker Australia berhasil membobol situs dan memampangkan ratusan nomor kartu kredit dalam sebuah website.
Yang membuat hacker Indonesia terpancing itu adalah mereka memampangkan seluruh data-data lengkap dengan alamat email dan kode penerbangan turut diumbar di situs tersebut. Hacker Indonesia ini semakin geram karena mereka tuh secara terang-terangan mengatakan bahwa daftar panjang tersebut merupakan milik pelanggan pesawat Garuda Indonesia yang mereka curi. Dan ya nggak tinggal diam lah, hacker Indonesia pun beraksi. Kurang dari 24 jam, 178 website Australia berhasil diacak-acak oleh hacker Indonesia. Serangan itu berjalan berhari-hari hingga situs pemerintah Australia pun berhasil diacak-acak sama hacker Indonesia ini. Peringatan dari hacker Australia dan serangan balik pun tidak menjadi hambatan. Hacker-hacker Indonesia ini pun terus menyerang hingga akhirnya Australia membuat klarifikasi video di YouTube yang diunggah agar hacker Indonesia itu menghentikan serangan hackingnya yang membabi buta. Tahu lah, orang Indonesia tuh memang kayak gitu, nggak bisa negaranya tuh dihancurin sedikit, nggak bisa, mereka tuh langsung berontak. Itulah Indonesia. Tapi bagus sih, menurut aku tuh nggak salah karena mereka duluan yang buat. Kalau kata aku nggak saja, lanjut. Dan fakta tentang hacker Indonesia yang keempat itu adalah bisa mengendalikan satelit. Gila, itu sih keren kali, keren banget kalau kata aku. Jim Geovedi mendadak mendapat sorotan dunia karena dia berhasil membobol atau merantas sebuah satelit, men. Gila gak sih? Satelit. Yang benda itu jelas bendanya tuh di luar angkasa. Dan dia tuh bukan sekedar meretas, guys. Dia tuh bisa mengubah posisi satelit tersebut sesuai yang dia inginkan. Gila gak sih? Dan kemampuan Jim ini sudah diakui oleh dunia, padahal dia belajar hacker itu secara otodidak. Dia tuh nggak kuliah, nggak, ya otodidak aja dia belajar jadi hacker gitu. Dan dia tuh berhasil diakui dunia. Dan hebatnya lagi, dia mengaku bahwa dia bisa mengendalikan internet di seluruh dunia jika dia mau. Gila. Dan fakta yang kelima yaitu hacker muda dengan skill menakutkan. Dan Indonesia bukan hanya memiliki jumlah hacker terbanyak di dunia, tetapi hacker-hacker Indonesia ini memiliki skill yang menakutkan dan berbahaya tentunya. Bahkan tidak sedikit hacker remaja di Indonesia yang berhasil, udah kayak profesional lah intinya. Sebut saja Sultan Haikal. Hacker lulusan SMP ini berusia 19 tahun yang katanya dia berhasil membobol situs tiket.com yang mengakibatkan kerugian sebesar 4,1 miliar. Waduh, gila sih ini. Dan fakta terakhir yang mengejutkan adalah yang udah aku bilang tadi, mereka itu belajar secara otodidak. Jadi mereka tuh gak kuliah tentang hacker atau bukan yang di bidangnya, jadi mereka tuh otodidak aja belajar, tahu-tahu bisa aja jadi hacker gitu. Keren gak? Dan mereka itu rata-rata masih muda-muda. Gila guys. Oke, cukup segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka sama video aku, kalian jangan lupa subscribe channel ini, hidupin tombol notification-nya untuk terus mendapatkan update terbaru. Dan jangan lupa like video ini dan share ke seluruh media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.